saat kakak mengalami sakit itu ya luar biasa. Benar-benar Tuhan itu baik. Kebaikannya tuh nyata sekali. Lewat kakak sakit, semua disediakan, apapun disediakan, istilahnya biaya saat itu dirawat umum Kak. Cara manusia waktu itu saya kan di rumah sakit ya. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam waktu yang berdekatan. Bahkan kemudian Tuhan izinkan diri kita sendiri mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, seringkali membuat kita down, kecewa, sedih, sakit hati mungkin. Tetapi tamu saya saat ini justru merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap peristiwa yang dia lalui. Seperti apa kisah lengkapnya? Kita akan langsung ngobrol dengan Ibu Nining. Shalom Bu Nining. Shalom Kak. Terima kasih sudah hadir. Iya, sama-sama. Gak sabar untuk ngobrol-ngobrol dengan Ibu ya. Jadi mungkin awalnya dulu nih, Ibu bergereja di GBI Keluarga Allah ini sudah berapa lama Bu? Kalau terhitung ya cukup lama ya Kak ya. Adik itu dalam kandungan, masih dalam kandungan. Iya, jadi sekitar adik sekarang sudah 10 tahun. Iya, kurang lebih 10 tahun, 11 tahun lah ya. Iya. Nah, apa sih yang membuat Ibu terus beribadah di GBI Keluarga Allah? Iya, saya tuh merasakan kalau beribadah itu saya rasakan tuh Tuhan itu ada. Benar-benar Tuhan itu benar-benar saya ketemu Tuhan gitu loh. Nah, saya rasakan benar-benar saat ibadah itu ada Tuhan. Setiap kali saya berdoa gitu, iya ada Tuhan gitu. Saya rasakan benar-benar Tuhan itu ada gitu loh. Iya, saat ibadah itu. Sekarang nih Bu, Ibu cerita ya tentang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Iya. Dan itu beruntun istilahnya gitu ya Bu ya. Satu dalam waktu yang tidak lama. Iya, berdekatan. Itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, saya juga istilahnya ini Tuhan ya, semua karena Tuhan. Begitu luar biasa di hidup saya harus kehilangan 4 orang secara sekaligus. 4 orang. Iya, istilahnya sekaligus ya Kak ya, karena waktunya dekat sekali. Jadi waktu itu ya cukup lumayan lah rasanya. Awalnya kehilangan kakak. Kakak sakit, diagnosis dokter kan gagal ginjal ya. Saat kakak mengalami sakit itu ya luar biasa. Benar-benar Tuhan itu baik. Kebaikannya tuh nyata sekali. Lewat kakak sakit, semua disediakan, apapun disediakan, istilahnya biaya saat itu dirawat umum Kak. Cara manusia waktu itu saya kan di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu kan saya kepikiran juga bahwa uang hanya secara keuangan pasti cukup besar biayanya. Tapi harus bayar cuci darah untuk dan sebagainya, perawatan begitu banyak. Ini di luar pikiran saya juga. Iya. Terus dari rumah sakit sudah minta untuk pembayarannya gitu. Iya. Waktu itu malamnya juga cukup kepikiran Kak. Iya, saya juga ini saat kepikiran itu saya doa. Tapi saya dalam keyakinan saya punya Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Saya gitu, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Saya yakin nanti saya bisa. Saya hubungi adik saya cerita. Ya, saya tuh kebetulan kan biasanya tuh nggak pernah suka cerita masalah keuangan, mau ya. Karena kan adik juga sudah berkeluarga, kasihan juga nanti terbebani. Saya kepikiran saya kan seringnya gitu. Nggak mau cerita istilahnya masalah seperti itu. Pengennya ya saya bisa, kalau bisa saya atasi. Iya gitu ya. Kebetulan saat itu saya terus terang aja, saya bawa uang saya nggak cukup ya untuk membayar. Padahal ini sudah ditagih, diminta. Malamnya gitu, pagi harinya ada yang telepon jam 6 itu pagi hari itu saya bangun, ditelepon temen
kakak saya. Si Tuhan anak Tuhan juga, luar biasa. Dia mengatakan gini aja, minta nomor rekening saya. Loh, kok minta nomor rekening saya? Kaget ada dong apa? ya, Iya, tiba-tiba kaget. ya. Kok tahu-tahu kok minta nomor rekening saya, ada apa gitu. Ya dia tahu sih kakak sakit ya, tapi kan nggak tahu untuk biaya dan sebagainya. Sebenarnya nggak tahu dianya, kan saya juga nggak cerita gitu loh. Ceritanya ke adik saja saya. Terus saya menyampaikan loh ada apa? Kok tahu-tahu kok minta nomor rekening saya kan gitu juga kaget juga ini kan. Terus saya kakak itu bilang, ya udah pokoknya saya minta, kamu tuh butuh ini biaya katanya gitu, butuh biaya untuk merawat kakakmu katanya gitu aja. Udah saya minta nomor rekening aja. Ya setelah itu ya saya kasih ya Kak ya. Terus saya kan puji Tuhan, ini pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya. Rasanya kan lega sekali ya Kak ya. Harus disuruh bayar itu ada yang transfer uang dan uang itu lebih Kak, bahkan lebih dari biaya yang harus saya bayarkan. Saya gitu, Tuhan luar biasa di sini. Yang pasti Tuhan itu ya saya rasakan setiap kali kita minta ke Tuhan. Seperti di firman Tuhan ada ya, kalau kita minta pasti akan diberi. Betul. Iya, kita minta, benar-benar minta, Tuhan beri. Karena Tuhan paling tahu kebutuhan kita. Tahu. Dan Tuhan yang akan memenuhi setiap keperluan kita menurut kemuliaan dan kekayaannya. Amin. Benar-benar. Iya. Nah, waktu itu ya kakak udah terbantu itu ya Kak, ketolong itu dengan perantara temennya. Ya, setelah itu bisa keluar dari rumah sakit itu Kak. Benar-benar ini suatu campur tangan Tuhan. Betul, amin. Saat saya merawat kakak ya, kebetulan kakak ya sakit dan nggak ada istrinya, jadi kan menjadi tanggungan saudara ya, artinya kan bagaimanapun saya sebagai saudara harus ini ya. Dan kasihan juga kalau ini. Saya juga harapan kakak bisa sembuh, bisa sehat lagi, bisa bekerja lagi. Tapi Tuhan berkata lain. Iya, Tuhan panggil dalam waktu pengobatan 3 bulan saja. Jadi setelah Paskah Kak. Jadi kakak dipanggil Tuhan setelah Paskah. Jadi sempat Paskah dulu. Puji Tuhan luar biasa. Ya, dipanggil Tuhan bulan Mei. Bulan apa Bu? Mei. Bulan Mei. Iya. Nah, ketika kakak kemudian akhirnya dipanggil Tuhan, tentu saja itu beda banget ya dengan keinginan ibu ya. Iya, harapan. Apa rasanya waktu itu? Rasanya udah nggak karuan Kak. Jadi super down juga ya, sedih dan udah berasa nggak karuan ya, kehilangan kakak. Saya kebetulan tuh dekat sekali sama kakak. Iya, sejak kecil tuh apa-apa kakak gitu loh, sering cerita, curhat dan sebagainya. Jadi begitu kakak pulang, kehilangan kakak luar biasa rasanya. Saya juga ini ya Kak ya, harapan sembuh, ternyata nggak sembuh. Tapi kan saya rasakan Tuhan tuh baik. Iya. Kenapa panggil kakak saya? Karena kakak saya kan sudah sakit, istilahnya gagal ginjalnya sudah ini, kakak sakitnya sudah cukup parah ya. Iya, jadi Tuhan lebih sayang kepada kakak saya rasakan seperti itu, dan biar tidak merasakan sakit lagi. Iya. Jadi kakak sudah nggak sakit lagi, sudah bersama Tuhan. Puji Tuhan, ya. Sehingga itu yang kemudian memulihkan, saya memulihkan hati ibu ya. Iya. Kemudian ibu bisa move on gitu istilahnya ya. Saat itu belum Kak, belum move on. Iya, belum move on. Bener masih bener-bener luar biasa ingat setiap kali kan melayani kakak ya, ngambil makan dan sebagainya. Masih keinget, masih kebayang-bayang waktu masih seperti itu tiap kali kakak. Terus dapat suami itu selang hanya 3 minggu Kak. Saat itu hati saya belum bisa ya gimana ya Kak ya, namanya belum bisa menerima sebenarnya ya kalau kakak dipanggil. Belum menerima kakak dipanggil. Iya sebenarnya. Suami sudah masuk rumah sakit. Selang 3 minggu. Hanya berselang 3 minggu. Iya, masuk sakit rumah apa waktu itu suaminya? Sakit jantung Kak.
Iya, sakit jantung, dan kebetulan tuh nggak ada istilahnya gejala yang berarti. Iya, jadi waktu cukup itu mengagetkan. Iya, kaget juga. tiga minggu setelah kakak dipanggil, suami sakit masuk ICU dalam 3 hari, terus terang 3 hari dengan diagnosa penyakit jantung. Iya, jantung. Sudah jelas itu serius ya. Iya, dan dikatakan dokter itu sakitnya jantungnya itu tinggal 30% fungsi jantungnya. Karena suami saya perokok berat. Iya, jadi perokok berat itu akibatnya sakit jantung. Jadi terus saya ya itu saat itu ya terus terang ya kayak merasakan baru aja kehilangan kakak, kok harus kehilangan suami. Iya, saat itu ya sempat iya. Saya juga gini, ya Tuhan kok seperti ini ya Tuhan. Saat itu ya sempat protes ya, istilahnya mengeluh lah, iya, mengeluh ke Tuhan istilahnya gitu. Kok seperti ini, saya harus kehilangan suami saat itu ya, kehilangan suami. Terus ya luar biasa ya Kak, namanya kehilangan suami ya. Gejolaknya ya lumayan hatinya ya, iya, begitu luar biasa. Tapi puji Tuhannya, saat kakak kehilangan kakak kan saya 3 minggu ya Kak ya, durasi istilahnya saya itu benar-benar merasakan kehilangan sedihnya itu dalam 3 minggu. Setelah itu langsung suami ya lumayan ya kaget dan sedih dan sebagainya. Terus setelah suami ini dipanggil Tuhan. Suami ya, dipanggil Tuhan juga. Berapa hari setelah 3 minggu itu masuk suami masuk ICU 3 hari. 3 hari Suami dipanggil Tuhan. Nah, itu apa rasanya, Bu? Luar biasa sekali. Karena yang kakak tadi 3 minggu, ibu katakan ibu belum move on sebenarnya. Masih ada rasa duka gitu kan. Iya, sedih. Dan suami tiba-tiba terdiagnosa sakit jantung dengan fungsi yang hanya 30%. 3 hari kemudian sudah dipanggil juga. Iya. Luar biasa saat itu. Benar-benar saya ini kalau secara manusia ya Bu ya. Biasanya kan marah gitu ya. Kecewa, terus sedihnya banget gitu. Terus sampai ibu sempat nanya ke Tuhan gitu gak sih? Iya, saya juga gitu. Tuhan kok seperti ini ya, saya bisa aja kehilangan kakak, kok harus kehilangan suami gitu. Iya, saat itu ya saya hanya di dalam hati, Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu baik. Berusaha menguatkan kembali dalam hati, mengatakan seperti itu, Tuhan itu baik, Tuhan punya rencana yang baik. Gitu. Saya secara manusia ya mendapatkan hikmah ya Kak ya. Ya kalau suami dan dokter juga mengatakan seperti itu, fungsi jantung 30% itu kalau misalnya sampai hari ini bisa istilahnya tidak meninggal, ya itu kan kasihan sekali kata dokter. Saya mendapatkan sudah sangat kepayahan gitu ya. Iya, karena tinggal 30% saja. Jadi akan merasakan sakit luar biasa. Tambah lagi suami saya juga ada gula darah tinggi. Jadi seperti itu. Iya, jadi kemungkinan besar itu nanti komplikasi. Kasihan sekali lah itu. Saya mendapatkan istilahnya penguatan ya Kak ya dari dokter itu. Terus dapat hikmah dari Tuhan juga. Semua baik. Jadi walaupun suami saya dipanggil, Tuhan itu punya rencana yang baik. Itu yang saya dapatkan setiap kali. Oke Tuhan, saya terima. Ya, saat itu saya terima. Oke, tapi kan ya namanya manusia ya, tetap ini ya. Tapi puji Tuhannya saya kehilangan suami. Itu 7 hari melalui istilahnya kesedihan itu. Jadi masih awalnya nggak terima ya Kak ya, 7 hari bisa menerima. Ya kalau suami dipanggil Tuhan itu untuk kebaikan. Ya selain kebaikan suami saya juga ada kebaikan untuk saya dan anak saya percaya dan saya imani itu Tuhan itu baik. Nah kemudian setelah itu ada peristiwa apa lagi yang Ibu alami? Benar-benar luar biasa setelah suami 7 hari itu. Jadi ibu dalam kurun waktu ini kan ibu sakit. Ibu sakit. Setelah suami dipanggil Tuhan, ibu sakit kurun waktu ya. Namanya ya udah sepuh ya, udah berumur. Jadi karena awalnya kami berpikir ya karena sakit
ini ya, jadi nggak begitu ini. Ternyata sakit gula tinggi. ada sakit gula, ada gula Ibu. sakit tinggi, periksa ke dokter. Setelah itu juga harus masuk rumah sakit. Iya, itu 3 hari juga. Habis itu dipanggil Tuhan juga. 3 hari juga dipanggil Tuhan. Iya, itu selang waktu setelah suami kan meninggal di bulan Juni, ibu Agustus. Jadi 2 bulan. Jadi baru istilahnya baru mulai kayak kehidupannya normal gitu ya, bisa beraktivitas lagi. Iya, ngerawat ibu ya, pikirnya ini bisa ngerawat ibu ini. Ibu masuk rumah sakit dan dipanggil Tuhan di bulan Agustus, tepat di ulang tahun saya. Berarti semakin dikuatkan dari hari ke hari. Gitu kan. Tuhan itu baik, benar. Saya dikuatkan dan dikuatkan. Iya. Luar biasa. Setelah itu di bulan Agustus ya Pak. Setelah itu Bapak mulai di bulan Desember. Kesehatannya mulai goyang ya Kak ya. Ya, sebenarnya udah ini ya, namanya udah sepuh ya pikiran kami. Kesehatannya goyang di bulan Desember waktu itu, setelah Natal itu ya. Saya lihat Bapak udah jalannya keluyuran gini. Aduh Pak, kenapa Pak? Gak apa-apa katanya, gak apa-apa, udah gak apa-apa. Beliau punya asam lambung, sakit asam lambung. Di bulan Januari, tepatnya tanggal di seminggu belum Bapak dipanggil, jadi Januari di bulan Januari. Jadi hanya selang Agustus ke Januari 5 bulan ya, benar ya Kak ya. Nah, selang 5 bulan dipanggil Tuhan. Luar biasa. Saya saat itu juga terus terang ya Kak, masih ada Bapak. Puji Tuhan ya, awalnya ada Bapak, masih inilah ada Bapak itu kan begitu sayang sama ada saya. Penghiburan ya. Iya sayang, masih ada Bapak. Iya ada Bapak waktu itu. Kok ya kehilangan juga. Dipanggil Tuhan juga, saya sempat sama Tuhan. Kenapa harus Bapak juga dipanggil waktu itu, saat dipanggil itu. Ya juga terus saya dalam hati untuk kebaikan. Sekali lagi Tuhan mengatakan itu dalam hati saya untuk kebaikan. Iya, karena rancangan-rancanganmu yang ada padaku semuanya adalah rancangan yang kebaikan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Iya, amin, puji Tuhan. Itu yang menguatkan ya. Saya setiap kali ya. Firman-firman Tuhan itu banyak menguatkan saya setiap kali. Bahkan di ibadah setiap kali saya merasakan semakin dikuatkan, diteguhkan. Iya, dalam mengalami ini mungkin secara manusia ya tidak mudah ya Kak ya. Saya harus kehilangan 4 orang secara sekaligus dalam kurun waktu sangat berdekatan. Betul. Iya. Tapi tadi Bu Nining cerita ke saya kalau pada saat kehilangan Bapak ini justru Ibu tidak merasakan duka yang mendalam sampai berlarut-larut ya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Puji Tuhan. Iya, ini luar biasa benar-benar. Campur tangan karya Tuhan luar biasa. Itu kebetulan kan Bapak itu ya sejak ini pergumulan saya. Pergumulan saya sejak SMA. Saya kan ya sering cerita, Ibu sering cerita Bapak seperti apa. Bahkan Bapak ada kuasa gelap juga, ikut kuasa gelap juga, semacam itu. Nah, luar biasa benar-benar sebelum dipanggil Tuhan. Kan Bapak waktu itu kan ini ya udah nggak bisa makan, ini nggak mau makan, nggak mau dan di sebagainya. Akhir hidupnya seperti itu. Iya. Sebelum dipanggil itu terus saya gini, Pak, kalau didoakan gimana Pak? Mau nggak Pak? Saya tuh waktu itu ya ada temen gitu, ada temen yang cerita nanti minta tolong didoakan di waktu itu ya ada acara maaf ya saya nggak ini yang pasti ada yang mendoakan ya saya lupa itu waktu itu. Terus saya dihubungi telepon, saya minta didoakan Bapak saya dan kebetulan itu
itu seorang pendeta yang mendoakan. Jadi Bapak sudah dilayani, dilayani, didoakan, sudah dilepaskan dari kuasa-kuasa jahat yang mengikat. Puji Tuhan. Itu saya merasakan benar-benar ini kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, Bapak bisa terima Tuhan. Dan sebelum Bapak dipanggil di rumah sakit, itu juga sering cerita ke perawat. Kebetulan perawatnya sering ini kan, Kong gimana Kong, menanyakan seperti ini. Aku udah deket sama Tuhan katanya gitu. Puji Tuhan, saya lega Kak saat itu. Beliau mengatakan deket sama Tuhan. Sebelumnya saya dengar dari cerita ibu itu nggak kenal Tuhan. Iya, jadi nggak percaya Tuhan itu ada. Gitu. Bahkan, tapi justru di saat di rumah sakit beliau malah bisa seperti itu ya. Jadi bersaksi ya. Iya, dekat sama Tuhan kata beliau gitu. Saya jadi dalam hati saya jadi tenang, senang gitu ya, sukacita lah saat itu. Karena tahu bahwa Bapak sudah menerima Tuhan. Sudah bertobat dari kehidupan lamanya, sehingga ada satu pengharapan baru, ada sukacita yang bisa Bu Nining rasakan. Iya, saya rasakan kasih Tuhan yang begitu besar untuk Bapak saya. Jadi saya tidak mengalami kesedihan lagi. Kisah yang terakhir, Ibu alami apa? Iya, begitu luar biasa ya. Setelah selang waktu itu kan 2021 ya Kak ya. Jadi sebenarnya sebelumnya kan saya sudah didiagnosa dokter ya, untuk saya sakit, ada benjolan di payudara saya. Jadi waktu itu kan kakak juga berharap saya sehat lagi, operasi ya bisa ini karena kakak sakit, terus berikutnya suami sakit, ini sudah jeda waktunya lumayan kan, terus berikutnya di tahun-tahun setelah itu juga mengalami pemulihan baru ini ya Kak ya, kehilangan 4 orang secara ini kan kondisinya ini tidak kepikiran kalau saya sakit ya. Pada akhirnya sampai benjolan saya itu pecah. Iya, pecah dan berdarah luar biasa. Iya, tapi saya enggak merasakan sakit yang luar biasa. Puji Tuhannya ya, karena kasih Tuhan ya. Saat itu cara manusia kalau melihat darah ya siap kali ini Kak ya, ya juga ini, tapi saya percaya, saya punya iman, saya punya Tuhan. Iya, Tuhan itu kan penolong saya. Saya sudah ditolong banyak, berkali-kali saya ditolong sama Tuhan. Saya pasti akan ditolong Tuhan juga. Saya imani itu, saya pasti sembuh. Saya pasti sehat. Saya saat itu, terus berikutnya kan saya karena saya pingsan Kak, dibawa ke rumah sakit. Ya waktu itu dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit kan diperiksa dan sebagainya. Saat itu saya juga nggak mau ngasih tahu kalau saya sakit. Saya nggak sakit. Dokternya bingung. Saat itu lah kok B bisa turun sampai 6. Oh, jadi ngedrop katanya, sekali. Iya, ngedrop sekali, dicek semua darah di lab, nggak kenapa-kenapa, nggak tipes dan sebagainya. Dokternya bingung, Bu, ini sebenarnya saya terus terang ini, pokoknya yang pasti dokternya belum menemukan saya itu sakit apa gitu loh. Saat itu saya cuma terus adik yang nunggu saya, wis toh Mbak terus terang wae. Kalau Mbak sakit, iya ada sakit itu. Terus berikutnya jantung saya mau dicek. Sudah dicek semua, tinggal jantung. Jadi bingung ya apa yang harus dilakukan. Semua sampai, dicek. Sampai akhirnya ketemu nggak? Akhirnya kan kalau periksa jantung harus buka semua kan. Oh, barulah ketahuan. Ketahuan ada. Nah, itu kemudian setelah ketahuan. Singkatnya. Iya, setelah ketahuan kan dokternya mengatakan, lah ini dia. Ternyata jadi udah langsung kemudian langsung mengarah pengobatan ke situ. Tapi Bu, kami nggak punya dokter untuk menangani Ibu, kami harus merujuk ke rumah sakit yang lebih besar, kata beliau gitu. Kebetulan itu anak Tuhan juga dokternya sepertinya mengatakan hal ini. Tapi saya nggak apa-apa, ini saya nanti akan sembuh, nanti disembuhkan Tuhan, saya kan gitu udah saya di satu sisi iman Ibu cukup besar ya. Saya pasti sembuhkan Tuhan, saya nggak perlu ini, tapi ini harus diobati Bu, harus dirawat di rumah sakit yang lebih besar, kata
dokternya itu. Tuhan kan punya cara, Bu. Mungkin saat kemarin Ibu percaya Tuhan menyembuhkan, dan sampai kapanpun Tuhan menyembuhkan, pasti menyembuhkan. Tapi ada caranya, Ibu ini harus di rumah sakit. Jadi ada cara yang proses yang harus kita lalui ya, dan proses itu bisa berbeda-beda, bermacam-macam. Dan yang Ibu Nining lalui adalah kemudian Ibu melakukan pemeriksaan. Iya, mau karena dikuatkan dokter itu. Jadi terus akhirnya saya mau berobat dan dirawat di rumah sakit. Akhirnya dirujuk di rumah sakit dalam keadaan saya lemas. Ya maaf, orang mengatakan mayat hidup karena sudah saya lihat itu tangan, kaki semua udah pucat biru. Muka saya, kata adik saya juga gitu. Ya terus terang ya, karena namanya ini ya antara hidup keadaannya ya. Kalau saya ya berpikir, yes Tuhan kalau mau panggil ya silahkan. Pada saat itu saat ya, Ibu sih, iya. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan lagi. Iya. Dan setelah dari situ Ibu melalui proses kemoterapi selama 6 kali. Iya. Dan ini sudah dilalui 6 kali. Iya, sudah selesai. Dan selama proses kemo itu katanya Ibu juga banyak penyertaan Tuhan gitu ya. Sehingga kalau biasanya orang kadang-kadang lemes sampai berhari-hari sampai ya ini, tapi Ibu hanya hitungan beberapa hari sudah kuat lagi, sudah sehat lagi untuk proses kemo berikutnya sampai dengan hari ini Ibu ada di depan saya, bisa bersaksi. Dan katanya Ibu juga sudah melakukan banyak kesaksian. Iya, puji Tuhan. Ada apa sih yang membuat Ibu itu kok mau untuk bersaksi? Iya, saya gini ya, setiap kali saya bersaksi di radio khususnya, ya di radio LSAD luar biasa. Saya sebelumnya kan kenal Tuhan, istilahnya dekat dengan Tuhan, benar-benar dekat dengan Tuhan karena radio LSAD. Iya, saya beribadah juga karena radio LSAD. Oh, dulu di awal Ibu kenal dengan Gereja Keluarga Allah melalui radio LSAD FM. Dan ini juga setiap kali kesaksian sering berarti Ibu ya, kesaksian di radio LSAD FM. Ya, Tuhan. Apa yang membuat Ibu suka kesaksian? Iya, luar biasa. Setiap kali saya kesaksian membagikan cerita tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta kasih Tuhan. Setelah itu saya dikuatkan. Ini bukti nyata. Jadi saya kehilangan 4 orang, saya dikuatkan, makin dikuatkan. Saya sakit, mengalami sakit. Secara manusia kan nggak enak sekali. Betul. Melalui kemo, itu benar-benar itu kasih Tuhan yang luar biasa. Saya setiap kali rasanya pokoknya pengen cerita aja, pengen kesaksian aja. Setiap kali saya telepon, Bu Christine, Bu saya mau kesaksian. Kalau di ibadah setiap kali saya kena, saya harus kesaksian. Bu saya mau kesaksian. Jadi udah beberapa kali, puji Tuhan. Jadi setiap kali kesaksian ada kekuatan. Justru setiap kali Ibu menyaksikan cinta kasih Tuhan, ada kekuatan baru yang Ibu rasakan untuk menjalani hidup. Wow, luar biasa sekali. Pergumulan. Luar biasa, saya rasakan Ibu ini hebat, orang hebat menurut saya ya. Menurut saya pribadi, yang hebat Tuhan. Betul, karena punya Tuhan yang hebat. Tetapi tidak semua orang mampu melalui proses seperti yang Ibu alami. Tapi saya melihat bahwa Bu Nining ini salah satu bukti nyata memiliki satu iman, satu keyakinan kepada Tuhan yang hidup. Ibu punya nggak sih ayat rema yang menguatkan Ibu? Iya, ada satu ayat. Ini sangat luar biasa. Boleh dibacakan? Saya. Iya, baik, saya bagikan ya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Puji Tuhan. Amin. Luar biasa. Ayat yang luar biasa. Ini ayat luar biasa. Yes. Jadi bisa saya bagikan mungkin. Jadi setiap kali saya mengalami pergumulan, saya ingat ayat ini. Jadi apa yang kita alami, cobaan apapun, mungkin dikatakan orang berat, itu tidak istilahnya tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Kalau melampaui, Tuhan itu setia, akan menolong kita. Amin. Kita akan melampauinya bersama Tuhan. Yes. Bersama Tuhan kita bisa. Kita bisa. Amin. Melalui apapun juga. Yes. Ya. Terima kasih sekali Bu Nining sudah berbagi bersama dengan kami. Baik. Kisah hidup yang luar biasa yang menginspirasi dan saya yakin juga menguatkan pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya kedepannya Bu Nining akan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin, puji Tuhan. Nah pemirsa, bagi setiap pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang secara manusia sulit untuk dialami, untuk dilewati, tapi yakin dan percaya ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan kita yang hidup, datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja, dengarkan setiap firman Tuhan. Jadikan itu sebagai sebuah pegangan bagi kehidupan kita yang memberikan kekuatan. Maka saya yakin dan percaya setiap kita akan mampu melewatinya. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di Zona Mujizat berikutnya yang tentu saja dengan mujizatnya yang semakin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.